don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Teil des asiatischen Fußballverbandes. PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Belanda yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, Senin malam, 30 September 2024. Nantinya, Maes Hilgers maupun Eliano Reijnders bakal diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia yang bakal melanjutkan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, pelatih Shin Tae-yong tampaknya belum puas dengan skuad yang ada. Hal itulah yang membuatnya dikabarkan masih buka pintu untuk pemain baru. Dua sosok kembali dikaitkan bakal segera menyusul Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang kini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix dan Jai Roriedewald yang menurut Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya punya peluang besar sebagai amunisi tambahan bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, jauh sebelum pemain keturunan tersebut bergabung, timnas Indonesia dikatakan pernah mendekati bek tangguh milik klub Liga Inggris. Sosok pemain yang dimaksud ialah Pascal Struijk, kapten klub kasta kedua Liga Inggris Leeds United yang juga punya darah Belanda dan Belgia selain Indonesia. Sebenarnya, rumor yang menyebut jika timnas Indonesia tengah mendekati Pascal Struijk telah terdengar sejak 2020 silam. Ia masuk ke dalam rencana awal pelatih Shin Tae-yong. Belum debut di tim nasional senior Belanda dan Belgia membuat Pascal Struijk bisa saja memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Pascal Struijk pun mengakui jika dirinya memang masih punya garis keturunan Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, dia pemain yang luar biasa, jelas Football Premier. Selang beberapa waktu, bek Leeds United itu secara terang-terangan menolak tawaran yang dilayangkan timnas Indonesia kepadanya dengan alasan masih menunggu panggilan Belanda pada akhir 2020 lalu. Selain itu, pemain kelahiran 1999 tersebut juga sempat menerima panggilan dari skuad Belanda U17 pada 2016 dengan mengemas 3 penampilan saja. Bahkan jelang Piala Dunia 2022 lalu, pelatih Louis van Gaal pernah memilihnya ke skuad sementara timnas Belanda, meski pada akhirnya ia dicoret. Tapi sampai sekarang, Pascal Struijk belum sekalipun dipanggil sampai mentas bersama tim nasional Belanda dalam berbagai agenda internasional. Jika dia kembali membuka peluang membela timnas Indonesia, maka PSSI maupun Shin Tae-yong mungkin bakal dengan senang hati menyambut Pascal Struijk. Apalagi, Pascal Struijk bisa menjadi pemain termahal di timnas Indonesia bahkan melampaui Maes Hilgers dengan nilai pasar mencapai 260 miliar rupiah jika mau gabung skuad Garuda. Berbeda dari pemain keturunan lainnya yang mulai berminat bela timnas Indonesia, bek Liga Inggris ini justru menolak tawaran gabung ke skuad Shin Tae-yong. Sang pemain bahkan sampai rela mengabaikan tawaran dari negara lain yakni Belgia demi bisa mendapatkan panggilan tanah kelahirannya, Belanda. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan demi bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Senin, 30 September 2024, kemarin malam WIB, Eliano Reijnders dan Maes Hilgers sudah mengambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia di Brussels, Belgia. Selanjutnya, PSSI akan mengurus proses perpindahan federasi keduanya, sebelum bisa mendaftarkan mereka untuk dua laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pada September lalu, skuad Garuda telah berhasil menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0. Melawan Bahrain dan Cina pada bulan ini, timnas Indonesia perlu menargetkan yang lebih agar setidaknya menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Secara ranking FIFA, Bahrain dan Cina memang berada atas timnas Indonesia karena mereka masuk 100 besar selagi skuad Garuda ada di urutan ke-129 pada saat ini. Namun, dengan masuknya Hilgers dan Reijnders, maka kualitas timnas Indonesia diharapkan terdongkrak. Sebab, kualitas mereka berdua sudah tergambarkan melalui harga pasarannya masing-masing, menurut Transfermarkt. Sebagaimana dilansir dari situs Transfermarkt, Hilgers punya harga pasaran terkini 121,67 miliar rupiah, yang mana membuatnya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dan di Asia Tenggara pada saat ini. Bek FC Twente tersebut memang sudah bersaing di papan atas Liga Belanda, dan bahkan menunjukkan kelasnya ketika klubnya bertanding melawan Manchester United di Liga Eropa pekan lalu. Di sisi lain, Reijnders tidak memiliki harga pasaran yang setinggi Hilgers, namun sudah cukup untuk melebihi para pemain Bahrain. Nilai pasaran Reijnders, menurut Transfermarkt, adalah 11,3 miliar rupiah. Dia masih lebih mahal pada hampir seluruh pemain Bahrain dan Cina. Pemain termahal Bahrain adalah Ali Madan dengan nilai 52,14 miliar rupiah, dan dia adalah satu-satunya yang lebih mahal daripada sang bek kanan Peiche Zole. Sedangkan dari Cina, hanya ada 3 pemain yang bernilai lebih dari Eliano Reijnders, yaitu Thias Brouwening, Cheng Longjiang, dan Wu Lei. Nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain adalah 158,17 miliar rupiah, selagi skuad Cina bernilai sedikit lebih mahal, yaitu 173,82 miliar rupiah.
Jika nilai pasaran Mes Hilgers dan Eliano Rejders digabungkan, plus Tom Haye yang merupakan pemain termahal timnas Indonesia sebelumnya, maka itu akan melebihi nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain dan Cina. Dengan nilai pasaran 52,14 miliar rupiah yang dimiliki Haye, maka dirinya bersama Hilgers dan Rejders akan memiliki total 185,11 miliar rupiah. Bahrain dan Cina patut ketar-ketir karena harga pasaran 3 pemain timnas Indonesia sudah melebihi nilai keseluruhan skuad mereka. Mes Hilgers dan Eliano Rejders telah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah janji setia di Brussels, Belgia pada Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Di balik peresmian kedua pemain itu, ada sesuatu yang menjadi perhatian dan sorotan bagi kalangan supporter Garuda. Hal itu merujuk pada nomor punggung yang dipakai keduanya saat mengikuti sesi pemotretan diselimuti dengan jersey timnas Indonesia. Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram timnas Indonesia, terlihat jika Mes Hilgers menggunakan nomor punggung 20. Sedangkan untuk pemain PEC Zule sekaligus adik dari Tijani Rejders, yakni Eliano Rejders memakai nomor punggung 7. Penggunaan angka itu menjadi perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan bagi sejumlah supporter Garuda. Pasalnya, kedua nomor punggung itu sudah sangat identik dengan sejumlah pemain skuad Garuda, yakni Shain Patinama dan Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, Shain Patinama identik dengan penggunaan nomor punggung 20 saat membela skuad Garuda. Sedangkan nomor punggung 7 sudah melekat di jersey Marcelino dalam berbagai ajang hingga laga terakhir kontra Arab Saudi dan Australia. Banyak yang menduga jika kehadiran Mes Hilgers dan Eliano Rejders itu akan menggeser posisi kedua pemain abroad itu di timnas Indonesia. Apalagi, Shain Patinama sempat dikabarkan sedang mengalami cedera usai menjalani laga bersama KAS Eupen di Liga 2 Belgia. Bek timnas Indonesia itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Eupen mengalahkan Jong KRC Geeng karena merasakan sakit di kaki kirinya. Laga itu berlangsung di Kerwijk Stadion pada Sabtu, 28 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand juga sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Oxford United. Berdasarkan laman Transfermarkt, mantan pemain Persebaya Surabaya itu belum pernah dimainkan sejak bergabung dengan klub divisi 2 Liga Inggris tersebut. Melalui alasan itulah yang membuat banyak supporter Garuda meragukan kedua pemain tersebut bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga away menghadapi Bahrain dan Cina. Mes Hilgers dan Eliano Rejders langsung menjalani sesi foto menggunakan jersey timnas Indonesia usai mengambil sumpah warga negara Indonesia. Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober, kemudian melawat ke markas Cina pada 15 Oktober mendatang. Namun jelang melakoni 2 laga penting tersebut, skuad Garuda diterpa beberapa kabar kurang menyenangkan, yakni salah satu pemain andalannya, Justin Hubner mengalami cedera. Hal ini sempat diungkapkan secara langsung oleh Hubner melalui unggahan eksklusifnya di akun Instagram pribadinya pada pertengahan September kemarin. Pemain yang akrab disapa Jusa itu sempat mengunggah foto kakinya sedang menggunakan air chest ankle brace, atau alat yang digunakan untuk mengobati atau mendukung pergelangan kaki yang terluka atau cedera. Hubner mengatakan ia sedikit mengalami cedera usai tampil melawan Australia. Walau demikian, dirinya menambahkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Sedikit mengalami cedera dari laga melawan Australia tapi tidak parah, ditulisnya dalam salah satu unggahannya. Meski belum ada informasi terbaru soal perkembangan pemulihan cederanya, namun baru-baru ini Justin Hubner tak kuasa menahan kekesalan terkait masalahnya tersebut. Kembali curhat di unggahan eksklusifnya, Hubner mengatakan bahwa mengalami cedera tentunya menjadi hal yang paling menyebalkan. Selain Justin Hubner, bintang timnas Indonesia lainnya yakni Sandy Walsh juga sempat mengungkapkan dirinya tidak dalam kondisi fit setelah laga melawan Australia awal September lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh bintang Cafe Mechelen melalui saluran Instagram eksklusif pribadinya, di mana dirinya sempat melakukan pemeriksaan MRI. Halo semuanya, hasil MRI saya baik tidak buruk tapi juga tak bagus. Akan membutuhkan beberapa waktu pemulihan tapi akan melakukan segala hal agar siap untuk FIFA Matchday selanjutnya, ditulis Sandy Walsh. Kondisi Justin Hubner dan Sandy Walsh pun diharapkan bisa segera pulih jelang timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa dibilang tengah diterpa kabar buruk yang sampai membuat Justin Hubner kesal jelang menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program naturalisasi pemain sebenarnya bukan suatu hal yang asing untuk timnas Indonesia.
Sebut saja Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ilija Spasojevic hingga Mark Klok pernah menjadi bagian penting untuk skuad timnas Indonesia. Tapi belakangan, PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau asal-asalan menaturalisasi pemain. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti Jai Itzes, Martin Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye mewarnai skuad timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, sampai sekarang pun PSSI masih terus menambah amunisi untuk timnas Indonesia dengan berburu pemain keturunan. Meski sudah cukup gencar membujuk banyak pemain keturunan Indonesia untuk merubah kewarganegaraan jadi WNI, ternyata ada beberapa pemain yang justru menolak tawaran sari PSSI. Berikut ini daftar pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama ada salah satu pemain andalan milik klub asal Denmark, FC Copenhagen yakni Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda yang berposisi sebagai pemain bek kanan. Kabarnya, PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Selanjutnya, ada Zico Soreye juga harus batal menjalani proses naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Tampil impresif dengan Willem II U21, pemain yang baru berusia 21 tahun itu mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan. Bahkan, Zico sempat mengikuti trial di timnas Indonesia U20 pada 2022 dan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Namun, setelah melihat performa Soreye yang gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Soreye dari daftar calon pemain naturalisasi. Pula diproyeksikan untuk mengisi lini depan Indonesia sehingga membuat daya gedor timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni sendiri kabarnya telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Demi meningkatkan performa dan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, PSSI selaku federasi telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Minat sejumlah pemain keturunan di Eropa semakin meningkat untuk memperkuat timnas Indonesia seusai prestasi yang diberikan oleh skuad ST. Bagaimana tidak, kans timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hal ini bisa dicapai apabila timnas Indonesia setidaknya mengeklaim posisi keempat di klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, untuk merealisasikan misi berat tersebut, timnas Indonesia kembali menggaet pemain keturunan Belanda lainnya yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya berpeluang bisa tampil ketika timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Melihat fenomena kesuksesan para penggawa keturunan Eropa di timnas Indonesia, terdapat sejumlah pemain khususnya dari Belanda yang ikut berminat bela skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan di Eropa yang berminat gabung timnas Indonesia ialah Kenan Paunal, winger milik klub Liga Belanda Duindorp SV. Sebelum pindah ke Duindorp SV pada musim ini, Kenan Paunal sebelumnya bermain untuk klub kasta ketiga Liga Belanda SVV Scheveningen sejak level junior. Bersama SVV Scheveningen, ia telah memperkuat tim itu sejak usia 5-6 tahun dan sempat pindah cabang olahraga menjadi atlet karate di negaranya selama 5 tahun. Namun, Kenan Paunal kembali menekuni dunia sepak bola ketika berusia 13-14 tahun dan bergabung bersama SVV Scheveningen U15, U17, hingga U17 sebelum akhirnya tampil untuk tim kedua di klubnya itu. Meski terampil memainkan peran sebagai winger kiri ataupun kanan, namun Kenan Paunal cukup kesulitan menembus tim utama SVV Scheveningen hingga membuatnya pindah ke Duindorp SV. Di sisi lain, Kenan Paunal mengungkapkan jika dirinya menaruh minat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ia bahkan menyematkan bendera merah putih di Instagramnya. Bukan cuma itu, Kenan Paunal juga sampai membuat tato bergambar Garuda di lengannya sebagai bukti kecintaannya terhadap tanah leluhurnya. Melansir dari kanal YouTube Kumparan, Kenan Paunal mengakui jika dia masih punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang asal Jakarta dan Surabaya. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya, kata Paunal. Selain itu, Kenan Paunal juga mengatakan kalau dirinya masih punya hubungan saudara dengan pemain timnas Indonesia asal Belanda yakni Nathan Choyaon. Pemain muda asal Belanda ini membuktikan kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan sampai membuat tato Garuda di lengannya. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai winger ini mengaku jika dirinya masih punya hubungan saudara dengan bintang timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memanggil 26 pemain melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober. Berselang 5 hari, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani perjalanan yang cukup jauh untuk menghadapi tuan rumah Cina. Jelang laga itu, skuad Garuda berpeluang besar untuk diperkuat dua pemain naturalisasi baru, yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain tersebut saat ini tinggal melaksanakan sumpah warga negara Indonesia sebelum bisa memperkuat Indonesia. Rencananya, pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eliano Reijnders akan dilakukan di Belanda pada 30 September mendatang. Selain itu, Jordi Amat yang absen di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu berpeluang kembali dipanggil. Jordi Amat sudah dinyatakan sembuh dari cedera yang membekapnya selama kurang lebih 1 bulan. Lantas, bagaimana prediksi formasi Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Arab Saudi dengan kehadiran dua pemain naturalisasi baru? Posisi penjaga gawang tampaknya tidak akan beralih dari genggaman pemain FC Dallas, Martin Paes. Kemampuan Martin Paes sudah teruji saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan melakukan banyak penyelamatan. Bahkan, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik versi AFC saat Indonesia menahan imbang tanpa gol Australia. Kehadiran Jordi Amat dan Maes Hilgers akan membuat Justin Hubner serta Rizky Ridho duduk di bangku cadangan. Jordi Amat dengan segudang pengalamannya bakal bermain bersama Maes Hilgers serta Jai Idzes di lini pertahanan Garuda. Komposisi di bek sayap saat melawan Bahrain dan Cina kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Sandy Walsh akan dipercaya untuk sektor kanan, sedangkan Kelvin Verdong menyisir dari kiri. Tom Haye dan Ivar Jenner akan kembali dipercaya untuk mengisi pos lini tengah Timnas Indonesia. Ivar Jenner ditugaskan lebih bertahan, sementara Tom Haye akan menjadi jembatan antara lini belakang dengan depan. Eliano Reijnders akan mengisi salah satu tempat di posisi depan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Trio tersebut akan sering berotasi di lini depan untuk membuat lawan kebingungan sehingga tercipta celah. Prediksi formasi Timnas Indonesia dengan 3 wajah baru menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini juga mengaku terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut karena di matanya Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap sepele begitu saja. Salah satu poin yang jadi perhatian khusus untuknya adalah materi pemain yang terus berubah. Selain itu, Mancini juga melihat sosok di balik itu semua, yang tak lain adalah Erick Thohir. Dua negara pesaing di grup C, Bahrain dan Cina geram akan pernyataan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menyatakan laga kontra Timnas Indonesia akan jauh lebih penting. Prestasi Timnas Indonesia makin meningkat dalam 3 tahun ini. Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa Timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa Timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Kualitas tim Garuda yang terus meningkat, tak ayal banyak yang pandit yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki level tinggi, dan dapat bersaing dengan negara-negara kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Bahkan, pandit senior coach Justin menyebut bahwa level skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini bukan lagi Asia Tenggara, melainkan Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang fokus melakoni 8 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pasukan Shin Tae-yong juga mempertahankan rekor tak terkalahkan, setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda berhasil mengamankan poin 15,44 hingga membawanya naik peringkat pada ranking FFIA jadi ke 129, sebelumnya 132. Performa apik dan hasil positif yang diraih Timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong ini membuat sepak bola Indonesia jadi sorotan internasional. Bahkan pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini secara tersirat mengungkapkan jika pertandingan menghadapi Timnas Indonesia dinilai akan jauh lebih penting dibanding saat melawan Bahrain ataupun Cina. Menurut mantan pelatih Inter Milan itu meyakini bahwa laga melawan Indonesia adalah laga yang menjadi kunci. Pernyataan dari Roberto Mancini langsung saja membuat kedua negara tersebut jadi merasa geram. Selain karena pertandingan melawan Indonesia adalah laga perdana, menurut Mancini kekuatan Timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Menurut pandangan Roberto Mancini, Indonesia punya potensi besar serta dinilai memiliki sejumlah pemain muda yang menjanjikan. Tentu saja Mancini sendiri bukan tanpa alasan mengatakan hal tersebut. Meskipun Indonesia sering dicap sebagai tim pelengkap di grup C, tapi bagi Mancini hal itu tidaklah benar.
Timnas Indonesia masih terus meningkatkan kualitas selagi berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini. Dalam dua laga pertama, skuad Garuda berhasil meraih 2 poin kontra Arab Saudi dan Australia pada September ini. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan kemudian bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Jakarta. Skuad Garuda akan menambah kekuatan dengan menaturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang akan diharapkan tampil di bulan Oktober mendatang. Hilgers merupakan bek tengah andalan FC Twente, klub yang bersaing secara reguler di papan atas Liga Belanda Eredivisie. Pada Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB lalu, calon bek timnas Indonesia yang berusia 23 tahun itu tampil di laga Liga Eropa kontra Manchester United. Jika sudah selesai dinaturalisasi, bek keturunan Manado tersebut akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, menurut Transfermarkt, Hilgers memiliki nilai pasaran sebesar 7 juta euro atau 119 miliar rupiah pada saat ini. Namun, predikat pemain termahal di Asia Tenggara itu bisa segera digeser jika Malaysia selesai menaturalisasi pemain keturunan Inggris, Josh Brownhill. Menurut Verfruture Talents di media sosial X atau Twitter, Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mengurus proses dokumentasi naturalisasi Josh Brownhill. Laporan tersebut mengatakan bahwa gelandang Burnley tersebut akan melaksanakan proses naturalisasi bersama rekan setimnya di klub, Zian Fleming. Sebagai informasi, Josh Brownhill memiliki nilai pasaran 13 juta euro atau setara dengan 225,96 miliar rupiah. Nilai pasaran gelandang berusia 28 tahun tersebut hampir 2 kali lipat dari harga Maes Hilgers. Dengan nilai pasaran tersebut, Brownhill bakal mengambil alih predikat pemain termahal di Asia Tenggara dari Hilgers seketika selesai dinaturalisasi. Belum selesai dinaturalisasi, calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, bakal terdepak dari predikatnya sebagai pemain termahal Asia Tenggara akibat Malaysia. Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini. Jai Itzes dan kolega sudah melakoni 2 pertandingan di bulan September ini dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 2 laga tersebut, skuad Garuda berhasil memetik 2 poin yang mana sangat penting ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah, selagi bermain imbang tanpa gol Australia di Jakarta. Namun, isu naturalisasi kembali mencuat setelah itu, dengan sejumlah pihak menyinggung para pemain keturunan hingga kepada persoalan tidak mengembalikan paspor. Pelatih Shin Tae-yong kini buka suara mengenai hal itu, dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah menjadi lebih baik karena tidak mudah dikalahkan, sebagaimana yang terlihat dalam laga kontra Arab Saudi dan Australia. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia sedang bahagia pastinya, kata Shin Tae-yong dalam acara Jebret Media di Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang. Mungkin kalau lebih naik lagi sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun, disambung ST. Shin Tae-yong pun merespons tentang anggapan bahwa dirinya menyusahkan pemain lokal karena banyaknya pemain naturalisasi. Sang pelatih asal Korea Selatan pun mengindikasikan keinginan membawa timnas Indonesia menembus 50 besar dalam ranking FIFA. Jadi, memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka, ditandas ST. Kalau kita bisa naik peringkat 50 ranking FIFA, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, ditambahnya. Pada saat ini, timnas Indonesia sendiri berada di peringkat ke-129 dalam ranking FIFA, naik 4 tingkat dari sebelumnya berkat hasil imbang 2 kali kontra Arab Saudi dan Australia. Berikutnya, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merespons anggapan bahwa dirinya menyusahkan pemain lokal, dengan menyinggung ranking FIFA skuad Garuda. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ditargetkan akan rampung sebelum 3 Oktober 2024. Mereka diproyeksikan untuk tampil membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam belak-belakan menyebut kehadiran bek FC Twente, Maes Hilgers di timnas Indonesia membuat seluruh negara Asia Tenggara ketakutan. Sorotan media Vietnam itu tak lepas setelah Maes Hilgers tampil gemilang saat membawa FC Twente menahan Manchester United 1-1 di Liga Eropa 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Old Trafford pada Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB itu, Setan Merah mencetak gol via Christian Eriksen sementara gol FC Twente dicetak via Sam Lammers. Maes Hilgers sendiri bermain sebagai starter selama 90 menit full dengan melakukan aksi bertahan sebanyak 15 kali atau paling banyak dari bek FC Twente lainnya. Calon pemain termahal timnas Indonesia itu membuat 8 kali sapuan,
2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel, hingga 92% umpan sukses. Melihat performa apik Mes Hilgers, media Vietnam yakni So HVN menilai bahwa kehadiran calon pemain timnas Indonesia itu menjadi sinyal bahaya bagi para lawannya. Tak terkecuali, So HVN menyebut bek berusia 23 tahun itu harus diwaspadai oleh seluruh negara Asia Tenggara yang bakal menjadi lawan timnas Indonesia termasuk Vietnam. Dan seperti yang diketahui semua orang, bersama rekan satu timnya, tadi malam Mes Hilgers menahan imbang Man Utd dengan skor 1-1, sebuah prestasi yang harus diwaspadai oleh seluruh pemain di Asia Tenggara, ditulis So HVN dalam artikelnya. Sebelum diperkuat Mes Hilgers, timnas Indonesia sebetulnya sudah bermain sangat baik dengan kekuatan yang sebagian besar terdiri dari pemain naturalisasi. Dalam waktu dekat, jika timnas Indonesia diperkuat Mes Hilgers di skuadnya, So HVN menilai tak aneh jika Garuda kembali menorehkan prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, media Vietnam itu tak sungkan untuk mengatakan bahwa kehadiran Mes Hilgers di timnas Indonesia akan membuat tim-tim ASEAN ketakutan. Di sisi lain, timnas Indonesia sangat sulit mendatangkan pemain naturalisasinya untuk bermain di turnamen non-agenda FIFA seperti Piala AFF. Sukses skuad Garuda bermain imbang melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0, dalam 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu merupakan bukti kesekian ketangguhan Indonesia di pentas internasional. Sebelumnya, Indonesia menghentak dunia dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 serta melesat ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam waktu yang tak lama lagi, tepatnya pada 10 dan 15 Oktober, tim asuhan Shin Tae-yong juga berpeluang meraih poin dari Bahrain dan Cina.